Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kehidupan kami, yang selalu menuntun, memelihara, menjaga kami, dan yang selalu mengingatkan kami supaya kami memberikan waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau. Karena itu Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau yang menguasai kehidupan kami, dan Engkaulah menuntun perjalanan kehidupan kami, supaya kebahagiaan itu menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini, yaitu hari Jumat di tanggal 2 Februari 2024, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat 20. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dan Saudari yang dikasihi Kristus. Dalam hidup ini, kita seringkali terus-menerus cedera, dihantam berbagai problema kehidupan. Terkadang begitu intens, silih berganti, bahkan diserang kiri kanan sekaligus, sehingga kita pun bisa menyusut. Jika keadaan dibiarkan berlarut-larut, kita bisa kehilangan tenaga untuk berjuang dan mulai putus pengharapan. Bapak Ibu, Mazmur 80 adalah sebuah doa yang dinaikkan ke hadapan Tuhan, Allah semesta alam, Sang Gembala Israel yang sejati. Isi doa ini memohon penyelamatan dan pemulihan dari Tuhan. Saat itu umat Tuhan sedang dalam keadaan penuh air mata, menjadi pokok percederaan tetangga dan olok-olok musuh. Pemazmur menggambarkan umat Tuhan bagaikan pohon anggur besar yang telah berakar dalam dan tumbuh memenuhi negeri. Namun kemudian Tuhan melanda tembok-tembok kota sehingga siapa saja dibakar dan ditebang orang itu. Ia memohon Tuhan mau melindungi, membiarkan hidup, bahkan dikatakan memulihkannya kembali. Dalam keadaan begitu tertekan, Tuhan mampu memulihkan kita secara penuh dalam seketika. Ada saat-saat dalam hidup kita di mana masalah yang bertubi-tubi akan terus melemahkan kita. Itu wajar. Masalah-masalah itu bisa mencabik-cabik kita hingga kita lama-lama habis. Namun lihatlah, Tuhan mampu memulihkan kita. Seperti apa Tuhan memulihkan kita? Lihatlah dikatakan, kalau kita baca di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3a, dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara yang diberkati Tuhan, ketidaktaatan bangsa Israel terhadap Tuhanlah yang menyebabkan mereka tertimpa murkanya. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Itu sebabnya tadi juga pemazmur menyaksikan, dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan disitulah kita melihat kasih setia Allah itu sebagai Allah semesta alam. Dia memulihkan keadaan kita bagaimanapun keadaan kita terpuruknya, ketika kita datang kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, maka Dia akan memulihkan kita. Karena itu dikatakan, walaupun murka Allah belum reda kita lihat, tetapi asap mengingatkan bangsanya
supaya jangan putus asa berharap kepadanya. Sebab Allah Israel bukan hanya berkuasa atas alam semesta, tetapi juga Allah yang mengasihi dan penyayang. Saat Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah, kita harus tahu diri, bersyukur dan menyadari bahwa semua berkat itu adalah anugerah Tuhan. Jika Tuhan mengambil kembali apa yang kita miliki karena kita melakukan, bahkan melupakan, atau bahkan meninggalkan Tuhan, biarlah kita tahu diri, datang kembali kepadanya, bertobat, memohon pengampunan, meminta anugerah, serta mengharapkan Dia kembali berkenan dan memulihkan keadaan kita. Dalam satu-satunya Tuhan, Allah semesta alam yang berkuasa memberi dan mengambil apapun yang ada pada kita. Karena itu Bapak Ibu, biarlah wajahnya bersinar, maka kita akan selamat. Nas kita tadi mendorong kita untuk beriman kepada Allah. Saat kita berada dalam situasi putus asa, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dia akan menampakkan wajahnya dan bahkan menyinari kita sehingga kita selamat. Dia menawarkan pengharapan dan kita tidak ditinggalkan meskipun sepertinya demikian kita rasakan akibat penderitaan atau mungkin beban yang kita hadapi. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu kita hadapi, bukan berarti Allah meninggalkan atau tidak menyayangi kita. Tetapi di sanalah Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tetap datang kepadanya. Bapak Ibu, Allah telah berkenan, Allah telah menahan akar di dalam kita, menahan akar di dalam kita, dan Dia masih di sini serta bersedia untuk memulihkan keadaan kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kita ingat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang memberkati kita. Walaupun kita melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyinari, memberikan sinar kemuliaannya kepada kita, supaya kita selamat, supaya kita mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu tetaplah bersandar kepada Tuhan, dan mari meninggalkan segala perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Walaupun banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami, atau mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi kami, tetapi supaya kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Dan Tuhan, ketika kami mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami dan memberikan keselamatan kepada kami. Di luar kemampuan kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena itu Bapa, biarlah semakin hari semakin kuat, semakin tangguh iman percaya kami. Dan biarlah kami Tuhan tetap bersandar hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.